Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel Dinan merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023, perihal peluang lulus, hasil nilai teknis 180 dan punya sertifikat pendidik untuk P3, P4, P3K Guru formasi tahun 2023. Jadi kita berbicara peluang lulus teman-teman ya. Di sini ada yang sudah mengikuti tes seleksi kompetensi, hasil nilai teknisnya itu adalah 180 dan punya serdik ya. Ini khusus untuk P3 ya, dia P3, P4 misalkan ya, P3K 2023. Bagaimana peluang lulusnya? Kalau misalnya hasil seleksi teknisnya 180 tapi punya sertifikat pendidik teman-teman ya yang linear dengan ijazahnya, maka yang linear dengan formasi jabatan lamar, maka 180 ini akan mendapatkan nilai maksimal kalau tidak salah 450 teman-teman ya, kritik kalau salah ya, dia akan mendapatkan nilai 450. Kalau berbicara peluang lulus, kalau dia P3 maka dia berpotensi lulus sih teman-teman ya. Karena nilai kompetensi teknis itu mewakili sebanyak 50% untuk seluruh bobot nilai tes kompetensi P3K Guru formasi 2023 untuk P2 dan P3 teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Tapi sebelum kita lanjut ya teman-teman, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi teman-teman ya, peluang lulus hasil nilai teknis 180 dan punya serdik ya untuk P3, P4, P3K 2023. Langsung saja teman-teman. Ini dia teman-teman ya, ada yang bertanya di kolom komentar. Kebetulan beliau ini adalah guru honorer ya, dia adalah P4 teman-teman ya, dan ternyata dia sudah selesai mengikuti tes kompetensi. Di sini pertanyaannya, Min mau tanya, saya sudah ikut tes tadi, hasil yang diperoleh untuk nilai teknisnya adalah 180, sementara nilai ambang batas 200 ya. Tapi saya memiliki sertifikat pendidik, apakah bisa membantu mendongkrak nilai teknis yang sudah saya peroleh? Sekedar informasi, formasi P4 yang masih tersedia 48 dari 66 peserta P4 umum yang ada. Untuk nilai manajerial sosiokultural wawancara saya di atas nilai ambang batas. Oke ya, kita bahas di sini. Nilai manajerial sosiokultural wawancaranya dia aman karena sudah memenuhi nilai ambang batas. Nah, kebetulan dia mendapatkan nilai 100. Oh, kebetulan ya, apakah ini tidak terbalik ya? Mungkin saja teman-teman ya. Beliau ini mendapatkan nilai 200 ya, nilai 200, sedangkan nilai ambang batas untuk guru kelas kan 180 ya. Nah, kebetulan teman-teman ya, dia apa ya? Dia memiliki sertifikat pendidik otomatis ya, anggaplah guru kelas ya. Kebetulan, oh sorry, tunggu dulu ya, kita lihat dulu di sini kira-kira apa yang dia daftar ya. Kalau passing kerja 200, kita coba cek di sini. 200, saya lihat ya tidak ada 200 di sini teman-teman ya. Ya tidak ada 200, berarti kemungkinan dia daftar formasi guru kelas ya. Anggaplah ya dia daftar formasi guru kelas. Oke lah teman-teman ya, dia mendapatkan dia melewati nilai ambang batas untuk teknis yaitu 200. Sedangkan nilai ambang batasnya kan 180 ya. Nah, untuk manajer sosiokultural dan wawancara dia aman, posisi aman. Kebetulan dia memiliki sertifikat pendidik teman-teman ya, dia memiliki serdik ceritanya ini. Bagaimana dengan nilai kompetensi teknisnya? Kalau dia memiliki sertifikat pendidik teman-teman, nilai kompetensi teknisnya ini akan menjadi 100%. Otomatis dia akan mendapatkan nilai maksimal untuk kompetensi teknis, bukan lagi 180 atau 200, tapi 400 ke atas teman-teman ya. Oke, seperti itu kira-kira ya. Jadi untuk pola lulusnya bagaimana? Sangat-sangat berpotensi lulus. Kalau misalkan dia di ranking teman-teman ya, kalau terjadi perankingan, saya sangat yakin bahwa guru ini bakal berpotensi lulus ya menjadi ASN P3K Guru karena dia mendapatkan nilai maksimal untuk
nilai SJT-nya, nilai kompetensi teknisnya. Kenapa dia mendapatkan nilai kompetensi teknis padahal selesai ujian dia cuma mendapatkan nilai 200? Karena dia memiliki sertifikat pendidik, teman-teman ya. Karena dia memiliki sertifikat pendidik. Nah, kalau dia memiliki sertifikat pendidik, teman-teman, otomatis kita akan mendapatkan nilai maksimal. Nah, kita bukakan di sini ya mekanisme seleksi guru ASN P3K 2023, teman-teman. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, kita mohon maaf ya, kita scroll dulu ke bawah ya, ke intinya aja, teman-teman. Nah, di sini ya mekanisme seleksi CAT. Kita lihat di sini untuk nilai kompetensi teknis dia mendapatkan nilai maksimal ya sebanyak bobot 50% dari seluruh bobot nilai. Nah, otomatis dia potensi lulus, teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini dia ya, dia punya afirmasi sertifikat pendidik. Berarti dia mendapatkan 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Keterangannya di sini berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar. Saya ulangi, teman-teman ya, berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik mulai dari P1, P2, P3, P4 asalkan punya sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar, maka dia akan mendapatkan 100% nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi ceritanya dia mendapatkan nilai maksimal, teman-teman ya. Wow, luar biasa ya. Jadi ceritanya ini dia mendapatkan nilai maksimal. Kebetulan dia P3 atau P4 lah, teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk ketersediaan formasi untuk P4 itu masih ada 48 dari 66. Nah, dia potensi lulus kalau dia kalau nilainya itu masuk perankingan, teman-teman, dan dia masuk peringkat terbaik 1 sampai 48, maka dipastikan dia akan lulus menjadi ASN P3K guru, teman-teman ya. Itu yang harus di Oke, teman-teman ya, di sini kalau kita lihat aturan di Kemenpan RB nomor 649, kita hubungkan dengan yang pertanyaan tadi di sini, teman-teman ya. Dia punya serdik ya, tapi saya memiliki serdik. Kalau kita lihat di aturannya, teman-teman, kita lihat di aturannya di sini jelas sekali ya, sudah terjawab ya. Dia akan mendapatkan nilai 450. Bayangkan, teman-teman ya, dia mendapatkan nilai maksimal di kompetensi teknis. Kalau kondisinya seperti ini, maka dia berpotensi lulus. Kenapa saya katakan berpotensi lulus? Karena kalau kita lihat di diktum ke-31, kalau dia misalkan P3, maka pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik ya, jika berperingkat terbaik. Kalau dia pelamar umum, maka di sini dikatakan pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas. Otomatis dia sudah melewati nilai ambang batas. Penentu kelulusannya apabila dia berperingkat terbaik. Kebetulan jumlah formasi jumlah pelamar 66, jumlah formasi 48. Jadi kalau dia berhasil masuk dalam kategori peringkat terbaik 1 sampai 48, maka dia dipastikan menjadi ASN P3K guru. Oke, teman-teman ya, mungkin sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.